Selamat datang semua di Bensar Podcast. Saya Nathanael dan kali ini kita kedatangan tamu dari pengurus MPK OSIS yang akan menjadi topik pembicaraan kita hari ini. Nah, langsung aja kita sambut tamu guest star kami, Johannes dan David. Gimana kabar teman-teman pada pagi hari ini? Sebelum saya menjawab kabar saya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu ketika kita berkenalan, alangkah baiknya kita saling menyayangi. Jadi baik, perkenalkan nama saya Johannes Mandalika. Pada kali ini saya dipercayakan sebagai Ketua MPK periode tahun 2024-2025. Untuk kabar tentunya saya baik-baik saja karena saya berada di sini bukan tanpa sebab. Saya bersyukur masih berada di sini karena ini merupakan kesempatan di mana saya akan membicarakan topik yang sangat menarik bagi siswa-siswa yang mungkin masih merasa asing dengan suatu organisasi dalam sekolah. Merupakan suatu kehormatan bagi saya, jadi saya berharap ketika pembicaraan dilaksanakan dapat menjadi suatu pembelajaran bagi teman-teman yang ada dalam lingkungan sekolah. Gimana kalau dari David? Nah, pertama-tama puji Tuhan, terima kasih banyak karena hanya karena kemurahan Tuhan, Puji Tuhan. kita berdua bertiga dengan host dapat berkesempatan untuk hadir di tempat ini dalam keadaan tubuh yang sehat sejahtera, tidak berkekurangan suatu apapun, dan tentunya dapat melaksanakan podcast ini. Nah, jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya David Terhakbau, berdiri di sini, ada di sini dengan jabatan sebagai Wakil Ketua MPK periode tahun 2024-2025. Oke, teman-teman, sebelum kita mendalam ya, pastikan nggak usah terlalu tegang ya. Kami kan ini cuma diskusi. Nah, ada pertanyaan paling hot yang ditanyakan oleh siswa-siswi yang baru. Apa sih itu MPK? Dan perannya dalam sekolah itu apa? Boleh teman-teman jelaskan, berikan introduksi buat penonton-penonton yang belum tahu apa itu. Oke. Kalau mengenai MPK mungkin teman-teman sedikit asing dengan sebutan MPK ini. Iya, pasti. Karena pada dasarnya siswa-siswa hanya mengenal yang namanya OSIS. MPK ini merupakan suatu organisasi yang terbilang masih asing di beberapa telinga siswa. Jujur saja dari pengalaman pribadi saya sendiri, saya juga merasa bahwasanya MPK ini merupakan suatu organisasi ataupun sistem organisasi yang baru gitu. Pada saat saya masuk kelas 10, saya mendengar ada sebutan organisasi namanya MPK. Saya awalnya bingung, apa sih MPK ini? Maksudnya tugas apa sih yang dipegang oleh organisasi ini? Ketika saya mencari tahu lebih dalam apa itu MPK, saya menemukan garis besar. MPK ini disebut sebagai Majelis Perwakilan Kelas. Dari kata perwakilan, kita sudah bisa mengambil benang merah bahwasanya MPK ini merupakan suatu organisasi yang bertugas untuk menjadi suatu perwakilan suara gitu. Perwakilan suara siswa ya? Perwakilan suara siswa karena ada kata kelas di sini. Dan tugas MPK ternyata bukan hanya itu saja. MPK itu bertugas untuk menampung ataupun menjadi representasi dari suara siswa. Makanya MPK ini kalau kita cari tahu lebih lanjut ini bertugas untuk menjadi bidang aspirasi dan bidang pengawasan. Nah, pertama kita masuk dulu ke bidang aspirasi. Aspirasi itu apa sih? Aspirasi yang kita kenal bersama itu merupakan suatu ide, suara yang disampaikan oleh suatu individu. Nah, ide ini bisa beragam, bisa kritikan, bisa masukan, bisa usul, saran, Pertanyaan. ya banyak sekali yang bisa dicangkup oleh aspirasi ini. Dan aspirasi ini biasanya dan memang pada wajarnya itu disampaikan oleh siswa. Iya. Jadi MPK ini yang nantinya akan menampung. Karena satu-satunya organisasi yang bisa mewakili suara ini adalah MPK. Kita lihat ke bidang pengawasan. Kita ketahui bahwasanya dalam suatu susunan organisasi dalam negara ada yang namanya pihak legislatif. Ya, DPR kita ketahui bersama. DPR, MPR itu legislatif. MPK itu seperti gitu dong, Walid. Ya, seperti itu. Mirip-mirip lah kalau bisa dibilang karena tugasnya itu sebagai bidang pengawasan. Dan MPK itu mengawasi organisasi apa begitu. Yang diawasi oleh MPK yaitu OSIS. Apanya yang diawasi? Kinerja, program. Jadi harus ada suatu institusi yang bisa dibilang mengontrol begitu, mengontrol. Tapi memang tetap MPK dan OSIS itu merupakan suatu kesatuan dalam organisasi sekolah.
mereka ini berdua bekerja sama agar setiap program yang dilaksanakan itu Jalan lancar. terlaksana dengan maksimal gitu. Mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu MPK. Dari David mungkin Ada tambahan David? Nah, kalau untuk saya sendiri MPK ini sebenarnya gampangnya adalah ya sebenarnya sih seperti yang tadi sudah dikatakan, pengawas. Iya, kerja MPK ini adalah seperti MPR. Jadi kan kalau untuk orang-orang yang atau teman-teman siswa-siswi lain yang masuk jadi pengurus OSIS, mereka kan kerjanya adalah merealisasikan program kerja yang mereka rancang, atau istilahnya ya mereka pelaksana yang kerja di lapangan. Sedangkan kami MPK adalah pengawas kinerja dari OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Nah, kerja MPK ini jujur saya agak sedikit kecewa dan juga merasa bahwa sudut pandang dari teman-teman itu keliru, karena memandang bahwa MPK ini seperti organisasi yang dalam tanda kutip tidak berguna. Kalau saya dengar-dengar sih katanya MPK ini organisasi yang seperti mungkin gabut atau makan gaji buta. Iya, karena kan MPK ini kerjanya di balik layar. Tidak terlihat. Iya, MPK ini kerjanya tidak seperti OSIS yang turun lapangan langsung merealisasikan setiap kali ada event, ada program kerja yang dilaksanakan, mereka tahu itu OSIS. Sedangkan MPK sendiri tidak punya bendahara karena tidak akan melaksanakan program kerja yang di dalamnya itu membutuhkan anggaran atau dana. Betul sekali. Sedangkan kalau berbanding terbalik dengan OSIS harus melaksanakan program kerja yang dimananya ada dana. Makanya yang buat proposal itu OSIS. Sedangkan MPK ini hanya mengawasi berbagai bentuk dana anggaran yang akan dikeluarkan oleh OSIS, termasuk anggaran yang didapatkan dari iuran OSIS yang dikumpulkan oleh siswa-siswi sekolah gitu. Di setiap kelas yang ada itu, ketika diadakan pengumpulan, otomatis OSIS harus terbuka, OSIS harus transparan dan harus jujur. MPK juga harus begitu. Jadi ketika dilakukan pengawasan, peninjauan kembali dan juga pencatatan ulang soal rincian dana yang dipakai, didapatkan, dikeluarkan, yang dialihkan untuk beli barang ini, barang itu, dijadikan ini, itu, untuk agar supaya dapat memfasilitasi suatu program kerja untuk OSIS laksanakan, sehingga memberikan kepuasan bagi warga sekolah, dalam hal ini terlebih khusus siswa-siswi yang ada di dalam lingkungan SMA Kristen Indonesia Manado. Bersyukur ya teman-teman, karena dari podcast ini pasti apa yang diberitakan oleh teman-teman dari MPK bisa diberitakan kepada teman-teman penonton supaya mereka tahu. Jadi edukasi, dapat sosialisasi jadi sistem informasi buat mereka yang belum tahu tentang kerjanya MPK OSIS. Nah, tadi sudah introduksi tentang kerjanya MPK ya. Coba dari kalian sendiri, pasti mereka ingin tahu apa yang kalian pegang di MPK OSIS, jabatan apa yang kalian pegang. Oke, mengenai jabatan seperti yang telah saya sampaikan pada awalnya, pada tahun ini saya dipercayakan sebagai Ketua MPK periode tahun 2024-2025, dan sekedar informasi FYI, saya merupakan anggota MPK yang 2 periode. Sudah pengalaman berarti. Periode pertama saya sebagai bidang pengawasan di MPK. Terus periode kedua kali ini ya sebagai ketua gitu. Jadi saya bisa dibilang sudah bisa agak hafal dengan medan bagaimana kerja dalam suatu organisasi yang namanya MPK. Sudah familiar ya. Sudah familiar lah di telinga begitu. Kalau dari David? Nah, kalau saya sendiri istilahnya kalau dalam bahasa Manado baru pertama kali bacolo. Nah, itu. Jadi baru pertama kali nyemplung untuk masuk ke dalam organisasi MPK ini, dan puji Tuhan tahun ini dipercayakan sebagai wakil ketua MPK periode tahun 2024-2025 sebagai partner dari tidak lain tidak bukan ketua MPK Yohanes Mandalika. Sangat bagus. Baiklah teman-teman, mari kita mendalam dari topik-topik ini. Untuk pertanyaan pertama, apa itu visi dan misi MPK yang baru ini? Visi dan misi, mungkin jelasan secara singkat saya. Ya, nggak apa-apa. Kalau untuk visi sudah pastinya memaksimalkan keterjangkauan dari yang namanya aspirasi. Karena tanpa MPK suara siswa-siswi itu ya tidak bisa susah didengar. Susah didengar. Karena begini,
kita mengenal konsep yang namanya ada kesenjangan sosial. Betul. Siswa hanya sebagai pelajar, dan ada yang namanya guru, kepala sekolah, apa segala macam, ketua yayasan, dan bisa dibilang cukup sulit, bahkan sangat sulit ketika siswa ini ingin menyampaikan suara aspirasi begitu kepada pihak sekolah. Karena pasti siswa berpikir, ketika saya ingin menyampaikan suatu suara, apakah suara saya akan didengar secara langsung? Karena kita berpikir yang kita sampaikan ini kepada pimpinan sekolah, kepada atasan, dan kita pasti mengenal dan tahu bahwasanya bukan suatu hal yang mudah untuk menyampaikan suara tersebut. Dan hadirnya MPK yaitu untuk menghilangkan kesenjangan tersebut. Hadirnya MPK itu adalah untuk mereformasi hal tersebut. Jadi visi MPK sudah pasti ya untuk meningkatkan lagi bagaimana MPK itu menjangkau aspirasi dari seluruh warga sekolah. Kalau untuk misi, sudah pasti misinya itu harus banyak ya, karena berbicara soal bagaimana langkah kita ke depan. Misi yang pertama sudah pasti dalam Yayasan Persekolahan Ebenezer, sesuai dengan slogan kita Angkut 117A, takut akan Tuhan dalam permohonan pengetahuan. Pastinya dalam keputusan, dalam kepengurusan organisasi harus berlandaskan pada yang namanya firman Tuhan. Agar kiranya setiap program itu terrealisasikan sesuai dengan nilai-nilai Kristiani, tidak melenceng lah daripada itu. Kedua, untuk berkolaborasi dengan siswa, karena sekali lagi MPK itu adalah bagian dari siswa. MPK itu merupakan representasi dari siswa. Jadi otomatis MPK itu tidak bisa untuk semena-mena, oh saya ini MPK, kamu itu siswa, kita ini beda, kasta kita beda. Tidak, kita harus bekerja sama. Makanya pemilihan MPK itu langsung dipilih oleh siswa, tidak serta-merta dipilih secara ya karena guru meyakinkan bahwa murid ini pantas menjadi ketua MPK langsung dipilih. Tidak, harus ada yang namanya seleksi, tahap, proses, dan yang memilih pada akhirnya itu adalah siswa. Jadi bagaimanapun juga pada akhirnya pelayanan yang diberikan MPK itu berakhir pada tangan siswa, seperti itu. Baru yang ketiga, karena MPK ini merupakan salah satu organisasi dalam institusi persekolahan, otomatis kita harus bekerja sama dengan organisasi OSIS intrasekolah. Karena sekali lagi, sekalipun dua organisasi ini memiliki tanggung jawab yang berbeda, tetapi dua organisasi ini merupakan suatu kesatuan yang harus memang tidak jangan sampai terpisah. Berbeda. Iya, jangan sampai terpisah. Jalannya mungkin ataupun programnya mungkin beda, tapi berjalannya suatu organisasi itu harus beriringan, saling melengkapi. Jadi otomatis ada yang namanya kolaborasi antara MPK dan OSIS agar program yang dilaksanakan MPK dan OSIS itu maksimal dalam terlaksananya program tersebut dan menjadi suatu kepuasan bagi seluruh warga sekolah gitu. Kalau dari David sendiri bagaimana, David? Nah, tambahan sedikit. Jadi untuk MPK ini seperti yang tadi juga sudah dijelaskan, MPK dan OSIS ini tidak bisa dibedakan. Mungkin kerjanya ini beda, job desk-nya berbeda. Tapi tidak bisa OSIS berjalan di depan MPK atau MPK berjalan di depan OSIS. Tapi keduanya ini harus berjalan beriringan dan berdampingan, harus berjalan bersama-sama. Ibaratkan beginilah, ketika OSIS melangkahkan kaki kiri, MPK juga harus melangkahkan kaki kiri. Tapi kalau OSIS melangkahkan kaki kanan, MPK juga harus melangkahkan kaki kanan. Harus selaras. Iya, harus selaras. Dan tidak boleh bergantung, OSIS itu bergantung ke MPK, MPK bergantung ke OSIS, tidak. Tapi dua-duanya ini berkolaborasi. Kerjasama kah? Makanya singkatnya di dalam visi misi kami memuat bahwa MPK ini harus kami buat sebagai organisasi yang dalam tanda kutip organisasi legislatif yang akan menjaga kolaborasinya dengan OSIS berjalan berdampingan beriringan dan tidak akan dibeda-bedakan, tidak akan mengalami bahwa terjadi kesenjangan sosial seperti yang tadi juga sudah dibilang bahwa MPK ini ada di atas OSIS gitu. Bukan ya. MPK ini tugasnya mengawasi OSIS, tidak. Itu. Tapi keduanya ini harus berjalan bersama-sama, sama seperti berjalannya MPR dan juga DPR. Kira-kira seperti itulah. Jadi
MPK dengan OSIS itu setara gitu. Iya, setara. Jadi banyak juga kalau untuk menjadi MPK banyak kewajiban, banyak tanggung jawab yang mereka harus itu. Jadi menurut dari kalian itu apa sih yang harus dimiliki oleh anggota MPK, nilai-nilai utama yang harus miliki dalam menjalankan tugasnya? Berbicara soal nilai atau value ya. Pertama mungkin kita harus mengenal yang namanya dedikasi. Betul. Dedikasi, konsistensi, karena memang untuk menjalankan suatu organisasi itu bukanlah hal yang mudah. Harus ada yang namanya ketika melaksanakan suatu program ataupun merancang suatu visi misi, kita harus konsisten dengan apa yang telah kita sampaikan, dengan apa yang telah kita rangkai. Konsisten. Ya betul, karena tanpa konsistensi agak sulit ya untuk menjalankan suatu organisasi. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kita paparkan kepada banyak siswa. Kalau terkesannya kita ini tidak mampu untuk bersikap konsisten, pasti organisasi ini akan dicap sebagai organisasi yang pembohong. Cuman bisa berkata-kata pas kampanye. Namun pada saat terpilih tidak ada kerja. Tidak ada yang namanya kerja nyata gitu. Baru yang ke berapa tadi? Ketiga. Iya. Ketiga itu mungkin dalam menjalankan suatu organisasi harus ada yang namanya integritas. Benar, melengkapi yang tadi. Ya, melengkapi integritas. Seorang pemimpin yang baik itu adalah mereka yang mampu untuk bersikap jujur. Ya. Bersikap jujur kepada para anggotanya. Ketika seorang pemimpin tidak mampu bersikap jujur, ini terkesan sebagai seorang pemimpin yang tertutup. Ketika dia melaksanakan sesuatu, harusnya dia memberitakan, saya melakukan ini atas dasar apa? Saya melakukan ini dengan tujuan apa? Ketika kejujuran itu dikedepankan, sudah pasti organisasi itu akan harmonis. Tidak ada yang namanya ketidakpercayaan antara anggota satu dengan anggota lainnya. Jadi rasa jujur itu bukan hanya bisa dipegang oleh ketua MPK atau wakil, tapi oleh seluruh anggota. Seluruh anggota harus bisa jujur satu dengan yang lain, harus bisa mengedepankan integritas. Karena ini bukan merupakan suatu organisasi yang kalau bisa dibilang kecil. Bahkan organisasi kecil pun harus ada yang namanya integritas, apalagi organisasi yang besar. Karena memang tanggung jawab yang dipegang itu sangat banyak. Gitu. Harus pegang kerjasama yang erat ya, betul. Kalau dari David? Tadi sudah di-mention juga soal tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab ini yang diemban ini mungkin orang-orang melihat bahwa MPK ini kan anggotanya lebih sedikit daripada OSIS. Jadi kira-kira ya job desk-nya lebih sedikit daripada OSIS. Tidak. Keduanya ini setara. Jadi program yang dijalankan ini meskipun tidak dianggarkan, tidak menggunakan dana, tapi kalau orang-orang kan sering gunakan pepatah bahwa low budget high impact. Tapi kalau MPK no budget high big impact. Jadi impact atau dampak yang harus dimunculkan oleh organisasi majelis perwakilan kelas itu harusnya lebih besar dibandingkan dengan OSIS. Karena yang dilaksanakan oleh OSIS itu kan adalah program kerja yang dianggarkan. Kemudian yang dianggarkan ini kan kita sudah tahu bahwa tujuannya adalah untuk sekolah begitu. Untuk agar supaya siswa-siswi itu tidak monoton hanya soal pengetahuan saja begitu, untuk mapel mata pelajaran yang dipelajari di sekolah begitu. Ketika sudah jenuh, maka event yang diadakan oleh OSIS ini akan membantu untuk melepas penat lah kira-kira. Sedangkan MPK ini adalah untuk menjaga kenyamanannya siswa-siswi di sekolah, mempertahankan. Karena kan begini, ketika orang-orang itu, saya juga sendiri sebenarnya merasa bahwa ketika kita berada di SD, guru-guru itu seakan-akan punya tanggung jawab yang penuh terhadap siswa-siswi karena masih berada di dalam tahapan sekolah dasar. Istilahnya kita dalam tanda kutip ya minta maaf, tapi di umur masa SD kita tahu apa soal aspirasi? Tidak ada. Kita tahunya tentang aspirasi itu di SMA. Yang kita tahu aspirasi, kata lain dari aspirasi untuk anak umur SD mungkin keluhan. Ya. Bagaimana? Contohnya, ketika mereka ingin mengeluhkan soal fasilitas, mereka tidak bilang itu aspirasi, tapi mereka bilang itu keluhan. Contoh, mau mengeluh Pak Guru gitu. Itu sih yang saya dengar yang disampaikan oleh teman-teman saya semasa SD. Karena begini, mereka pun kalau menurut saya
jika kita berbicara soal realistis sekarang ini dan juga kita memikirkan menggunakan logika, bahwa kita akan sangat lebih banyak mendengarkan orang-orang komplain atau menyampaikan aspirasi di saat mereka sudah transisi ke masa dewasa, yaitu di masa SMA ini, dibandingkan dengan mereka yang masih berumur yang masih kecil yang masih kecil, yang minta maaf lah tapi belum mengerti soal belum dewasa. ya, mereka belum dewasa, mereka belum mengalami masa remaja begitu. Iya. Mereka masih dalam tanda kutip pemikirannya kekanak-kanakan. Yang mereka pikirkan adalah kebahagiaan. Oke. Tanpa kan kalau misalnya untuk kita sendiri sebagai MPK, yang kita pikirkan ini bukan cuma kebahagiaan kita saja. Jadi MPK ini bukan soal enak-enakan, pangku kaki, nyaman-nyaman. Oh, yang penting kita dapat pamor, yang penting kita dapat fame, kita dikenal oleh warga sekolah, dikenal guru, dikenal siswa-siswi. Tapi ternyata MPK ini tanggung jawabnya besar. Karena MPK ini harus menjadi jembatan yang menghubungkan siswa-siswi dengan pihak sekolah. Jadi itu dia sih, tanggung jawabnya itu besar. Tidak bisa bertanggung jawab, begini, kalau orang tidak bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, bagaimana bisa ia bertanggung jawab atas hal yang lebih besar di luar dirinya? Sedangkan kami yang dipercayakan di sini, tentunya kami ini diberikan mandat oleh teman-teman semua, oleh guru-guru, warga sekolah, oleh pihak sekolah. Kami itu bukan dituntut, tapi kami itu diberikan amanah agar supaya kami itu bertanggung jawab bukan hanya atas diri kami sendiri, tapi atas sekolah. Kami mengabdi untuk sekolah. Ya, betul. Tadi teman-teman sudah mention bahwa MPK dan OSIS itu setara, bekerja sama-sama di apa segala hal. Nah, itu cara kerja dilakukan MPK dalam pengawasan terhadap OSIS itu boleh dijelaskan lebih lanjut enggak oleh David atau dari Johannes? Oke, baik. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa dalam MPK itu punya 3 fungsi. Fungsi aspirasi, baru fungsi pengawasan, dan yang terakhir fungsi ekstrakurikuler. Nah, fungsi pengawasan inilah yang bekerja untuk mengawasi kinerjanya OSIS, gitu. Jadi ketika OSIS melakukan suatu program, harus ada yang melihat apakah program ini berjalan dari awal sampai akhir sesuai dengan harapan, dengan baik dan benar. Ya. Jadi pengawasan ini bertugas untuk melihat apakah kinerja OSIS ini memang sesuai dengan yang telah dibicarakan pada awalnya. Apakah memang kinerja OSIS ini sesuai dengan kode etik organisasi. Jadi fungsi pengawasan ini pada akhirnya untuk itu mengawasi jalannya program dari awal hingga akhir. Dan itulah yang merupakan suatu perbedaan antara eksekutif dan legislatif. Harus ada yang mengawasi. Ketika tidak ada yang mengawasi OSIS, takutnya seperti ini. OSIS ini semena-mena dalam melaksanakan tugasnya, dalam melaksanakan programnya. Karena tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang melihat bagaimana OSIS ini bekerja. Ketika ada yang mengawasi, pada akhirnya memang OSIS akan bekerja sesuai dengan struktur yang ada. Ketika mereka melaksanakan program, sudah pasti MPK ini akan mengontrol, harus berkomunikasi lah dengan pihak OSIS untuk menanyakan apakah program ini sesuai dengan harapan, apakah anggaran ini dikeluarkan sesuai dengan pembicaraan kita pada awalnya, atau apakah program yang dijalankan itu memuaskan para siswa, seperti itu. Jadi pada akhirnya kedua hal ini saling bergantung satu dengan yang lain. OSIS yang melaksanakan dan MPK yang mengawasi, seperti itu. Kalau gitu, apa yang langkah-langkah yang diambil oleh MPK untuk memastikan bahwa program kerja OSIS berjalan sesuai dengan rencana dan bermanfaat maksimal bagi siswa? Gimana, David? Nah, jadi begini, tambahan juga ya. Kalau tadi kan di sini soal pengawasan kan. Iya. Nah, kami itu dari MPK, terutama juga yang sering ditekankan oleh ketua MPK kita, adalah soal kolaborasi antara bidang pengawasan dari MPK dengan bendahara OSIS, supaya pada akhirnya tidak terjadi penggelapan dana. Contohnya itu bukan berarti kita juga sebagai MPK ini strict, bukan gitu. Tapi kami memastikan bahwa kami itu transparan. Kan tidak boleh kalau misalnya OSIS transparan MPK tidak, atau sebaliknya. Harus dua-dua. Iya, harus keduanya transparan. Karena begini,
Kami itu langkah-langkah yang kami lakukan agar supaya memastikan ketransparan itu adalah dengan yang tadi, yang satu pengawasan. Kemudian yang kedua adalah membuat rincian dananya. Ketika kita buat rincian dana, kita tahu dana ini akan dipakai buat apa, didapatkan dari mana, alokasinya buat apa, eventnya apa. Jadi kami itu pasti dari OSIS kan buat project, buat program kerja. Kemudian dari program kerja yang akan dilaksanakan itu pasti ada proposal yang diajukan untuk mendapatkan dana. Nah, kolaborasi antara MPK dan OSIS diuji di saat ini untuk supaya MPK dan OSIS ini dapat meninjau kembali di dalam proposal ini apa saja yang masih belum tertera. Apakah ini soal rincian dananya yang masih kurang lengkap, atau soal mungkin isinya kata-kata yang mungkin yang dalam tanda kutip kurang layak untuk diajukan ke pihak. Belum pasti, siap. Untuk kita semua itu bisa memperoleh dana, apakah strukturnya ini sudah bagus untuk proposalnya. Jadi oleh karena itu MPK ini fungsinya ini sebenarnya sangat krusial. Kalau misalnya juga bukan hanya OSIS ya, kalau yang terkenal kan juga ini kan hanya OSIS. Nah, MPK dan OSIS ini tidak boleh menyalahgunakan jabatannya. Jadi soal jabatan yang dimiliki itu harusnya digunakan sesuai dengan bidang atau job desk yang diberikan masing-masing. Kira-kira seperti itu. Itu langkah-langkah yang kami ambil. Kami berdua berkolaborasi sebagai ketua wakil, kemudian juga turun kepada teman-teman yang menjadi koordinator bidang yang ada, termasuk tadi yang sudah disebutkan ekstrakurikuler, pengawasan dan juga aspirasi. Di situ kami berkolaborasi dengan para pengurus OSIS juga, inti dan juga yang bekerja di sektor masing-masing. Kami semua itu pasti akan make sure bahwa program yang kami rencanakan itu terlaksana dengan baik, lancar dan benar. Oke. Tadi ada bilang banyak tentang aspirasi ini, aspirasi itu. Nah, soal-soal itu apa cara kerja MPK menyalurkan aspirasi-aspirasi siswa dari setiap kelas, dan dorang itu boleh menyalurkan ke OSIS atau pihak sekolah, itu bagaimana ya? Kalau untuk terwadahnya aspirasi ya mungkin yang saya tangkap ya. Jadi MPK itu kan punya fungsi aspirasi. Fungsi aspirasi inilah yang akan mengurus aspirasi yang ada. Jadi kami punya suatu wadah yang namanya itu Foras atau forum aspirasi. Yang dimana Foras ini ya untuk menampung. Jadi sebuah website yang kami buat untuk pada akhirnya menjangkau aspirasi tersebut. Dan ketika aspirasi tersebut terkumpul, maka kami sebagai MPK adalah mengelola, tidak hanya mengumpul, kami juga mengelola. Kami buat suatu proposal, kita sampaikan ke pihak sekolah, sampaikan ke pimpinan. Contoh misalkan mengenai fasilitas AC, kita sampaikan ke bidang siswaan, Seroli. Sir, ini dari kelas ini ada yang mengeluh soal AC yang rusak, yang panas. Bagaimana nih Sir? Apa yang harus kami buat? Yaitu dari Seroli mungkin mengarahkan, ambil aspirasi tersebut, kelola aspirasi tersebut, buat aspirasi tersebut, dan ajukan aspirasi tersebut. Dan kita sebagai MPK bukan hanya mengelola ataupun hanya membuat, tapi kita juga memfollow up. Kita melihat apakah dari pihak sekolah ini telah menyelesaikan masalah tersebut atau memang belum terlaksana. Jadi ketika kita melihat bahwasanya dari pihak sekolah belum melakukan pergerakan, kita picu lagi. Permisi Bu, ini dari pihak sekolah belum memaksimalkan mengenai fasilitas ini. Bagaimana ini? Bagaimana situasinya? Bagaimana kondisi yang dilaksanakan? Jadi supaya memang siswa merasakan bahwasanya MPK ini memang perhatian kepada siswa-siswa ya. Karena sekali lagi ketika suatu sarana ataupun prasarana itu tidak mendukung bagi para siswa, otomatis kan kita berpikir saja secara logika, kegiatan belajar dalam kelas pasti tidak akan maksimal. Itulah kerja MPK ketika menampung aspirasi itu dikelola dan diajukan seperti itu. Guys, ini aku ada pertanyaan personal sih untuk buat kalian berdua. Nah, dari kalian berdua sendiri, apa harapan kalian bagi MPK setelah masa jabatan kalian yang sudah berakhir? Harapan. Kalau bicara soal harapan, mungkin kalau dari saya pribadi berharap bahwasanya kepengurusan yang akan datang nantinya itu pasti tidak melenceng dari
tugas MPK sebenarnya. Tidak menyelesaikan nilai-nilai firman Tuhan, tidak menyelesaikan nilai-nilai integritas, tanggung jawab segala macam. Itu jangan sampai pengurus yang akan datang ke depannya itu malahan lebih parah. Jangan merusak integritas yang telah diciptakan sebelumnya. Tapi maksimalkanlah integritas itu agar kiranya ketika menjalankan suatu organisasi itu menciptakan suatu nilai yang berharga bagi para siswa, menjadi suatu kesan yang bagus bagi para siswa. Dan semoga kedepannya mungkin punya yang namanya ide-ide yang baru, ataupun punya cara-cara yang baru untuk menampung aspirasi, punya hal-hal ataupun something yang membuat siswa itu merasa bahwa organisasi ini tidak monoton, tetapi organisasi ini berkembang tahap demi tahap menjadi organisasi yang lebih maju lagi. Seperti itu kalau saya pribadi. Kalau dari David bagaimana? Nah, tadi kan di terakhir kan sempat Kak Jojo sempat mention soal menjadi organisasi yang lebih maju. Nah, dengan menjadikan MPK itu lebih maju bukan berarti MPK mengambil job desk-nya OSIS, bukan. Tapi yang dimaksudkan menjadi lebih maju adalah perkembangan MPK ini yang integritasnya sudah dibangun juga tadi sudah disinggung. Ini harus MPK ini mungkin tidak dimaksudkan untuk harus menonjol, tidak. Tapi kinerja MPK ini dirasakan oleh para siswa-siswi. Dirasakan. Contohnya oleh fasilitas yang dikomplain oleh siswa-siswi atau disampaikan lewat aspirasi atau forum aspirasi yang kami buat itu, yang pada akhirnya ketika kami kelola dengan baik, kami buat, kami tata, kemudian kami sampaikan kepada pihak sekolah ini dapat direspon dengan cepat, sehingga pada akhirnya menciptakan kenyamanan dan juga tentunya kerukunan di dalam lingkungan sekolah. Kemudian begini, yang ingin juga saya tambahkan adalah mengenai mungkin teman-teman sekalian yang akan menonton, tolong dengarkan pesan ini bahwa tolong jangan mempersulit kinerja kami MPK atau kerja kami agar supaya teman-teman sendiri tidak merasa komplain, karena jujur MPK ini adalah organisasi yang dibuat dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa. Permasalahannya adalah begini, kalau siswa-siswi sendiri yang problematik, yang justru membuat berbagai kekacauan atau yang membuat onar sampai merusak fasilitas sekolah kemudian komplain kepada MPK, justru hanya akan mempersulit kami, hanya akan mempersulit pihak sekolah. Ya mungkinlah ada hukuman yang diberikan untuk memberikan efek jerah kepada siswa-siswi yang bersangkutan. Tapi permasalahannya adalah ini kan soal kami yang ada di sini. Apakah siswa-siswi tidak kasihan gitu ketika kami justru harus komplain, sedangkan siswa-siswi itu sendiri yang melakukan kesalahan gitu. Dan yang kedua juga ujung-ujungnya kami, bukan berarti kami mengeluh dengan job desk yang telah diberikan kepada kami, tapi tolong agar supaya kita semua saling mengerti dan menciptakan lingkungan sekolah SMA Kristen Ebenezer Manado yang lebih baik. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya semua, Johannes dan David yang sudah membagikan berbagai-bagai cerita mengenai MPK dan OSIS. Nah, apakah dari Johannes ada hal terakhir yang ingin kamu sampaikan sebelum kita mengakhiri episode podcast pada siang hari ini? Oke, kalau untuk yang ingin saya harapkan mungkin kiranya dari pembahasan kita pada siang menjelang sore ini tidak hanya menjadi suatu formalitas, tetapi menjadi suatu wadah edukasi bagi para siswa yang ingin mengajukan dirinya untuk terlibat dalam suatu organisasi. Dan bagi teman-teman yang merasa bahwasanya dari menonton video ini saya merasa bahwasanya pribadi saya ini lebih cocok dengan bidang pengawasan. Ya, saya berharap teman-teman ketika membuat suatu komitmen dalam memberikan dirinya sebagai bentuk dedikasi kepada pihak sekolah, dedikasi tersebut dapat memang terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan semoga saya juga berharap bagi para siswa yang mungkin menonton video ini, saya ingin menyampaikan bahwasanya marilah kita semua bekerja sama. Tanpa MPK kalian bukan apa-apa. Begitu juga sebaliknya, tanpa kalian juga MPK bukan apa-apa. Bagaimana kita mampu untuk menjaga aspirasi yang telah kita sampaikan? Bagaimana ketika kita mengelola suatu fasilitas dan dilaksanakan fasilitas tersebut, siswa itu mampu untuk menjaga. Jangan sampai ketika fasilitas telah diberikan, namun siswa sendiri tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan fasilitas yang diberikan. Jadi mohon teman-teman untuk dapat bekerja sama dengan kami, bekerja sama dengan MPK, dengan OSIS,
supaya kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, yang aman, yang nyaman dan tentram. Seperti itu.